Sobat Wusu, jumpa lagi di channel Wusu Insight. Di video ini kali ini kita nanti akan bahas tentang kode etik di olahraga, terutama di Wusu. Apa itu kode etik dan bagaimana penerapannya, kita bahas di video belakangan. Jadi saksikan terus video ini sampai akhir. Di pertanyaan-pertanyaan dan request dari teman-teman, ada yang meminta dijelaskan tentang kode etik. Kali ini saya sudah bersama Bapak Ngatino dari PBWI. Beliau adalah Sekjen PBWI. Beliau nanti akan menjelaskan bersama kita masalah tentang kode etik ini. Kita akan ngobrol-ngobrol ringan tentang kode etik dan penerapannya. Halo Pak Ngatino, apa kabar? Baik Mas. Gimana saat pandemi ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini di rumah terus, semua kerjaan dari rumah. Ya. Lama ya di rumah terus? Ini 3 bulan. Oh 3 bulan. Ya. Ya semoga cepat selesai nih Pak. Amin. Nah ya. Ini kebetulan ada teman-teman Wusu itu yang bertanya tentang kode etik. Tapi sebelumnya Pak, kita pengen tahu dulu nih, Pak Ngatino itu di PBWI itu kan saat ini sebagai sekjen. Ya. Kalau sebelumnya Pak, dulu di Wusu pertama kali itu kapan Pak? Dan kira-kira diceritakan sampai akhirnya kok bisa terjun aktif sampai sekarang ini di Wusu? Ya kalau untuk cerita mungkin dari awal saya kan hobi. Dulu saya belajar yang dulu belum ada namanya Wusu, namanya Kungfu Pak. Ya. Saya belajar di Jakarta karena ini hobi, berkembang terus. Ya, nah sesuatu ya tekunin. Selain kita sehat juga banyak teman. Utamanya dulu kan kita mencari teman saja. Nah kemudian berkembang, dan saya sendiri dulu kan bersama Pak Manila kan ikut merintis ya bagaimana organisasi Wusu Indonesia. Waktu itu tahun 92 atau 91? Iya, merintisnya sebelum 92. Oh gitu. Ya merintis sebelum 92. Tentunya banyak tantangan-tantangan sana, di sini nggak perlu saya ceritakan karena kondisi waktu itu. Nah kemudian sampai berkembang, dan saya berlatih dulu sama yang sekarang Pak Ketua Umum itu juga latihan sama-sama. Ya Pak Erlangga itu latihan sama-sama. Dia kalau jalan kaki juga sama-sama dari Bogor, sama jalan kaki. Ya, jalan kaki dari Bogor ke Jakarta. Ke Jakarta. Iya. Atau karena nggak ada kendaraan. Bukan, karena biasanya kalau ada event ujian itu kan, ujian kenaikan tingkat istilah dulu kan, ini ada yang dilakukan mesti jalan kaki dan sebagainya. Dari Bogor sampai Jakarta. Iya. Nah, dan dari yang biasa itu kalau latihan dari Ancol ke Bulungan, kan tempat-tempat latihan kan dulu ada Bulungan, ya nanti ngumpulnya di Ancol, jalan dari Bulungan ke Ancol. Tapi saat itu belum ada Wusu ya Pak? Belum ada Wusu. Dikenalnya ya. Bela diri kungfu. Iya, ya. Barulah setelah kondisi memungkinkan, dan waktu itu KONI juga sangat membutuhkan karena negara-negaranya duluan sudah ada. Waktu SEA Games sudah ada, Indonesia belum ada Wusu. Iya. Nah zaman itu tentunya berpikir Indonesia karena nomor Wusu ini kan banyak. Nah tugaskanlah Pak Manila, Pak Manila itu kan orang KONI ya, dan tim untuk mencarilah nomor-nomor yang nanti potensi di Indonesia ya, sehingga ya dibentuklah organisasi Wusu yang tentunya dengan pertimbangan dari segala sesuatu zaman itu ya Pak Manila ditugaskan menjadi ketua umum sendiri, kira-kira oleh Pak Surono waktu itu. Nah, itulah berkembang sampai sekarang. Ya saya tekunin, saya ikutin saja kan, tapi naik turun sesuai karena kami kan juga ada kesibukan. Nah akhirnya yang terakhir ini ya saya sebagai sekjen. Ya sebelumnya sih sudah pernah sekjen waktu zamannya Pak Supandi, juga saya pernah sekjen, jadi wakil. Nah ini diminta lagi untuk jadi sekjen, itu amanah lah ya. Ya karena senang saja, apalagi sekarang Wusu Indonesia sudah berkembang begitu pesat. Tapi dari dulu pertama kali
kepengurusan PBWI dibentuk tahun 92 itu Pak Ngatino langsung sekjen atau enggak? Oh enggak, saya tidak langsung, tapi saya ikut di organisasi, ya kan. Jadi sebelumnya saya ikut, tapi masih di bidang organisasi dan hukum dan sebagainya. Ya. Baru setelah itu saya mulai sekjen itu adalah di zamannya Pak Supandi Kusuma. Sebelumnya saya pernah wakil sekjen, zamannya Pak Medi dan sebagainya. Nah, saat ini tentang kode etik nih Pak, kita tahu di olahraga, terutama olahraga itu kan ada kode etiknya. Ya. Tetapi teman-teman itu tidak tahu sebenarnya kode etik itu yang dimaksud itu apa sih? Apakah itu norma-norma untuk melatih saja, atau kode etik kalau kita mau bertindak sesuatu, dan penerapannya gimana? Penerapan kan ada, kita harus bagaimana, dan kalau kita ada pelanggaran ada sanksi dan sebagainya. Nah ini teman-teman juga tahu nih Pak, kira-kira harus bagaimana, terutama di WUSU. Ya, sebelum saya bicara kode etik WUSU, mungkin saya cerita dulu latar belakangnya sepintas. Ya, dengan di WUSU saya juga pernah ada di KONI Pusat, saya melihat ya gimana organisasi KONI Pusat, karena saya pernah di dalamnya, bagaimana saya menyusun aturan-aturan yang berkaitan dengan olahraga ya. Nah, ini tentunya ada hal-hal yang perlu disikapi dan tentunya juga perlu disosialisasikan ya, yang berkaitan dengan etik. Ya, karena kalau kita bicara kode etik, ini ada dua hal, etik dan kode, code and etik, ethos Yunaninya. Nah, ethos itu apa sih? Itu kan ethos itu kan yang apa yang boleh dan yang tidak, apa yang baik dan ada yang buruk. Ya. Nah, kemudian kode ini, code itu apa? Kan aturan. Nah, sehingga buat aturan. Nah, itu tentunya ada riwayatnya. Sehingga kalau ini suatu organisasi ya, jangan semau gue untuk melakukan, untuk berbuat, masih ditata. Nah, maka hampir semua organisasi sekarang masing-masing punya kode etik ya. Apakah itu dokter, apakah itu pengacara, apakah itu yang lain-lain, itu punya kode etik. Nah, tentunya pertama kali adalah untuk mengatur lingkungannya, internalnya. Ya, kalau olahraga, kalau WUSU tentunya mulanya adalah internal WUSU. Apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, ini juga kaitannya dengan moral. Ini kira-kira kan? Ya. Nah, moral. Nah, oleh sebab itu ya, acuannya pasti kita IWUK juga ada kode etik kalau kita akan mengacu ke kegiatan di internasional. Ya. Nah, itu tentu kita ikutin. Jadi kode etik misalkan nih untuk olahraga WUSU, ya, itu kode etik yang di Indonesia dan di internasional itu lain atau bagaimana? Kita merujuk. Merujuk. Ya, itu nggak bisa diterapkan semuanya. Tapi kan olahraga itu kan tentunya kan hampir mirip. Ya, berikan contoh saja, misalkan tentunya akan berlaku seorang pelatih berbeda dengan wasit. Ya, kemudian berbeda dengan pengurus. Nah, itu kan semua paling tidak sudah ada yang mengikat etik, yang boleh dan enggaknya. Misalkan gini, dan kita suatu organisasi WUSU pasti punya anggaran dasar. Ya. Nah, ini kan dijabarkan kan hari-hariannya, yang mungkin di situ juga nggak akan tertulis semuanya. Ini kan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, ini juga harus dipahami oleh semuanya. Artinya gini, saya berikan contoh seorang pengurus, ya kan? Nah, pengurus ini bagaimana sih dalam organisasi WUSU ini, ya? Komitmennya, kemudian pergaulan antar pengurusnya, ya, gimana terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, kira-kira gitu. Nah, mereka juga harus pahami. Nah, kemudian seorang pelatih, bagaimana hubungan pelatih dengan sesama pelatih, hubungan pelatih dengan pengurus, hubungan pelatih dengan atlet, ya kan? Ini kan nggak nampak sebenarnya. Contohnya gini, kasarnya saja contoh, pelatih punya murid, ya kan? Ya. Terus muridnya kan macam-macam nih, ya kan? Banyak ya. Kemudian pelatih ini misalkan naksir dengan yang dilatih,
ini pelanggaran Oh. etik, Ya. ya kan? Ini udah pelanggaran etik, nggak boleh seorang pelatih yang gitu, kira-kira gitu loh, ya kan? Atau dengan berlaku kasar, kata-kata kasar, boleh melatih mau tegas, tapi nggak boleh kasar, itu juga pelanggaran etik. Tapi maaf kata nih Pak. Ya, Kalau pelatih naksir murid kan boleh-boleh aja Pak. ya. Karena saya juga naksir murid saya. Boleh, dulu. tetapi bisa bukan di dalam pelatihan. Oh, ini kan iya. posisinya pelatih itu kan pasti dalam melatih, Betul. ya. Terus nanti akhirnya membedakan antara atlet dengan yang lain dengan yang satu, ya kan? Fokus dengan yang dia suka. Nah, tapi sepanjang tidak ada yang melaporkan, berarti nggak dilanggar kan? Ya. Tapi kalau melaporkan, ya itu ada pelanggaran berarti, ya kan? Nah ini kelihatannya sepele, ya kan? Contoh misalkan seorang pelatih mendampingin atletnya bertanding, nggak tertulis, ya kan? Terus hanya pakai kaos singlet, nggak pakai sendal, itu udah jelas pelanggaran. Boleh tegur, pasti di sana ada panitia, ada pimpinan pertandingan, boleh kalau perlu bisa dikeluarkan. Protes, ya kan? Nggak suka dengan putusan wasit, ya kan? Terus dia misalkan nggak suka melempar apa botol atau apa, itu udah pelanggaran berat. Nah ini juga harus dipahami oleh semua pelatih. Tapi hal-hal seperti itu apakah tertulis Pak? Ya, Apakah tertulis atau hanya secara ya lisan moral? sebenarnya ada yang kalau wusu ini kan sudah mulai nih akan ditulis antara lain, tapi tidak semua. Jadi kan kita yang bedakan yang baik dan yang tidak baik. Oh ya. Ya, kira-kira dalam pertandingan nanti misalkan di karpet, misalkan di apa, melempar botol baik nggak? Jelas nggak baik. Nggak, nah itu berarti pelanggaran kan itu kan, nah, yang kayak gitu walaupun nggak tertulis itu nggak baik, ya kan? Secara etika nggak baik. Orang dampingin atlet pakai sendal jepit, baik nggak? Ya secara etika nggak baik kan? Ya. Nggak baik. Nah ini juga yang kayak gitu itu. Jadi, nah demikian pula ke yang lain, ya misalkan yang besar lagi kontingen, ya kan? Nah ini kan sering terjadi kan kontingen Indonesia ke luar negeri. Ya kontingen ini kan membawa nama bangsa negara. Kemudian ada seseorang yang menjadi anggota kontingen ini, ya kan? Ya, di luar sepengetahuannya dia pergi ke tempat-tempat yang dilarang. Oh ya. 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 Nah itu juga kan nggak tertulis itu kan, tapi pasti itu dilanggar pelanggaran berat, ya. Nah itu bisa ditangkap, ya bisa dipenjarakan. Makanya biasanya pimpinan kontingen kalau mengetahui anggota yang begitu langsung dipulangkan. Ya, karena apa? Ya, bawa nama bangsa dan negara. Nah kalau di kecilnya ya membawa kontingen wusu misalkan daerahnya, ya kan? Kalau banyak nih yang sering terjadi, banyak yang curhat juga.